Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kawan-kawan yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Arif Billah alias Jojok Suparjo. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah tema dengan judul Alam Pun Bisa Marah. Teman-teman yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Inilah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling menguntungkan bagi kita sebagai umat manusia. Betapa tidak menguntungkan kawan-kawan sekalian. Kerap kali kita berbuat kesalahan, dan kerap kali itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita bila kita memohon ampunannya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengutamakan sifat Rahman dan Rahimnya daripada sifat murkanya. Tidak dapat dibayangkan teman-teman sekalian yang berbahagia, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendahulukan sifat pengasih dan penyayangnya ini. Pastilah alam semesta kita ini yang dihuni oleh kita ini sudah dihancurkan sejak dulu karena ulah manusia. Saya pernah mendengarkan sebuah sambutan dari seorang profesor linguistik bernama Profesor Tajima Ikudo di dalam pembukaan seminar linguistik internasional, dan kebetulan pada saat itu saya diundang. Ini dilakukan pada tanggal 15 September 2018 yang lalu di sebuah universitas yang bernama Aichi Gakuin University di daerah Nagoya. Beliau menyampaikan begini: apakah saudara-saudara pikir berbagai bencana alam akhir-akhir ini yang merugikan kita semua murni sebagai peristiwa alam biasa? Menurut saya tidak, kata beliau. Pasti ada asbabun nuzulnya. Yang paling terasa oleh saya ini adalah akibat ulah para politisi yang tidak benar menjalankan amanahnya. Mereka telah melampaui kekuasaan Tuhan, sehingga dampaknya menimpa seluruh umat manusia. Itu ungkapan beliau, dan saya menjadi merenungi apa yang disampaikan oleh beliau. Beliau adalah seorang biksu agama Buddha, dan sekaligus beliau dulu ketika saya di S3 sebagai promotor saya. Saya jadi merenung memikirkan ungkapan Profesor Tajima ini. Memang ada benarnya apa yang disampaikan. Dewasa ini masih banyak manusia yang mau berulah dan tidak menyadari, tidak bergeming dari kelalaian, membangkang, kemudian dia selalu membanggakan kepopularitasan, merasa gemilang dengan kemuliaan. Mereka lupa kalau dirinya menjadi sasaran ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan terus mempermainkan agar mereka tetap dalam posisi ketidaksadaran ini. Mereka lebih suka saling menghujat, saling mengejek, saling mencibir, saling mengupat dengan label ikhtiar untuk meraih ekspektasi yang penuh dengan kehampaan. Bagaimana tidak hampa, teman-teman? Mereka hanya bermodal mulut berbisa. Suaranya nyaring bak gentong kosong, berdalih menegakkan demokrasi, namun karapo tidak berisi. Karapo ini kosong, bahasa Jepang, artinya kosong. Mungkin di antara penonton YouTube saya ini
yang ingin mengomentari, mau ngomong apa sih sampean ini? Saya sederhana sekali. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa kita harus cerdas menyikapi berbagai fenomena kehidupan dewasa ini. Loh, fenomena yang mana? Lah, tidak usah bertanya lagi lah panjenengan. Masa Anda sudah menutup mata dengan fenomena kehidupan dewasa ini? Atau mungkin cuma saya yang merasa adanya gejolak yang membuat perasaan saya menjadi gelisah? Mungkin juga saya terlalu berpikiran berlebihan. Tapi saya kira tidak. Ini suatu kenyataan. Setiap kali membuka media sosial, saya selalu disuguhkan pada fenomena sumpah serapah dari orang-orang yang menganggap dirinya alim, namun kata-katanya ataupun tulisannya menohok sesama. Mereka menganggap orang lain adalah sampah, yaitu orang-orang yang menganggap hanya dirinya benar, padahal mereka termasuk orang-orang yang merugi menurut hakikatnya. Perhatikan firman Allah, Quran surat Al-Kahfi 103 dan 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shadaqallahul adzim. Katakanlah, apa akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Siapa itu orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kehidupan kita ini sia-sia, merasa berbuat baik tetapi itu adalah keliru. Teman-teman yang berbahagia, bencana alam ini tidak akan terjadi begitu saja tanpa ada sebab. Wabah ini yang merajalela di seluruh dunia, di pelosok tanah air, tidak akan muncul kalau tidak ada sebab. Allah pasti sedang marah, alam ini pasti sedang marah pada ulah manusia, sehingga mendahulukan azab baginya daripada rahmat yang diberikan kepada umat manusia karena sudah terlanjur berlebihan. Jadi saya sependapat dengan sang profesor, yaitu Profesor Ikudo Tajima, bahwa keabnormalan kondisi alam semesta ini disebabkan ulah manusia yang selalu merusak alam dengan perilakunya yang buruk dan jahat. Berbuat baik kepada sesama manusia samalah artinya berbuat baik kepada alam semesta ini atau alam di sekitar kita. Sebaliknya, berbuat jahat misalnya dengan melakukan korupsi, menyakiti hati sesama, tidak menghormati orang lain, kemudian melakukan tindak kekerasan, radikalisme, dan lain sebagainya, akan berdampak buruk pada alam dan sekitarnya. Teman-teman yang berbahagia, maka tepatlah bila dalam kehidupan kita selalu berpedoman pada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis yang selalu mengajak untuk fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan berbuat kebaikan, maka alam semesta pun dan seisinya akan ikut mewujudkan ketentraman hidup kita semuanya. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi kehidupan seperti sekarang ini? Bagi kita manusia, tiada cara lain
perbanyaklah zikrullah. Jangan terbawa arus perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang membuat status di sosial masyarakat tidak jelas. Lakukan semua tindakan kita sebagai hasil muhasabah agar selalu memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberikan jalan keluar untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menetralkan kembali, menormalkan kembali alam semesta ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.